Lembaga Talent karena program ini setiap tahun selalu dilaksanakan dengan lancar, meskipun beberapa ada orang tua yang tidak hadir. Mungkin Bapak atau Bunda Rini mohon untuk memakluminya ya Bun ya. Mudah-mudahan kita semua yang ada pada hari ini bisa melaksanakan dan mengikuti parenting dengan lancar. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, saya sebagai Ketua Pengelola Kober Al-Badiah memberikan kesempatan kepada Lembaga Talent yang seperti biasa atau program tahunan ini untuk memaparkan edukasi beberapa pembelajaran mengenai anak kepada semua orang tua Kober Al-Badiah. Sebelumnya kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para orang tua yang kami undang untuk mengganggu waktunya ya untuk bisa hadir di acara parenting ini. Sekarang hari pembelajaran masa pandemi ini, orang tua itu sangat dibutuhkan, ibu-ibu sangat penting edukasi dari pemateri yang berpotensi atau pengetahuan yang lebih mendasarnya lagi mengenai pengasuhan anak-anak. Agar lebih jelasnya lagi, mangga kita beri waktu atau perkenalan dari Bunda Rini dari Lembaga Talent. Waktu kami persilakan kepada Bunda Rini. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketua Pengelola, rekan kita dari talent yang saya hormati, ibu-ibu orang tua siswa yang hadir di sini yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di sini di sesi parenting ya Bu ya, dalam keadaan sehat walafiat. Sehat Ibu Sadayana? Biosnya campur? Gado-gado ya Bu ya. Baik, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ibu, program kita ini namanya parenting ya Bu ya. Parenting itu diambil dari kata parent yang artinya orang tua. Jadi parenting itu adalah program keorangtuaan. Tadi sudah disinggung oleh Ibu Ketua Pengelola, di masa pandemi ini justru kita selaku orang tua sangat membutuhkan program ini ya Bu ya. Gitu. Karena kenapa sih parenting ini penting? Karena gini Bu, kalau kita umpamanya melihat seorang guru Bu, untuk menjadi seorang guru itu ada nggak Bu pendidikannya atau pelatihannya? Ada nggak Bu? Ya Bu ya. Bahkan sekarang untuk jadi guru PAUD saja, guru TK saja minimal harus S1 ya Bu ya. Untuk menjadi seorang bidan ada nggak Bu sekolahnya? Untuk menjadi seorang psikolog ada sekolahnya Bu? Ekonom, ahli ekonomi ayah sekolahnya. Kemudian untuk menjadi seorang tukang masak koki ayah sekolahnya Bu? Untuk menjadi seorang ibu rumah tangga ada nggak Bu sekolahnya? Kita tuh kayak otomatis ya Bu ya, ketika kita menikah punya anak, status kita menjadi IRT. Kalau ibu rumah tangga itu pekerjaan bukan Ibu? Coba lihat di KTP pekerjaannya non Bu. Jadi ibu rumah tangga itu suatu pekerjaan yang konon kerjanya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Harus gak Bu? Ibu rumah tangga harus menjadi guru bagi anak-anaknya. Apalagi zaman sekarang ya Bu ya, zaman daring duraring katanya membuat orang tua pusing. Gitu ya. Kemudian ibu juga harus
seorang koki, harus menjadi seorang psikolog bagi anak-anaknya. Kita cek Bu, cium yang anaknya 1. Oke, yang anaknya 2, anaknya 3. Oke, lebih dari 3. Bu, jangankan yang lebih dari 3, anak 2 saja, karakter si A dengan karakter si B itu berbeda. Setidaknya kita selaku orang tua harus mempunyai kemampuan bagaimana menghadapi si A dan bagaimana menghadapi si B. Berarti kita tuh setidaknya tentang psikologi anak harus punya pengetahuan, harus ya Bu? Nah, jadi seabrek pekerjaan ibu rumah tangga itu gak ada yang namanya sekolah ibu rumah tangga. Makanya muncullah di pemerintah itu yang namanya program parenting. Ya, jadi disinilah mungkin ibu kita akan sedikit berbicara karena saya atau kita ini bergerak di bidang psikologi dan terapannya. Jadi yang ingin saya sharingkan berbagi dengan ibu-ibu juga tentang seputar pola asuh anak dan bagaimana kita menemukan bakat serta karakter dari anak kita. Jelas sampai di sini Bu? Oke, kita tetap konsentrasi dulu ya Bu ya. Khawatir ibu itu badannya di sini tapi jiwanya layang-layang di Nagero di pasar ya Bu ya. Kita tepuk-tepuk aja dulu ya Bu ya. Baik Bu, permainannya sederhana ya Bu ya. Kalau saya bilang pagi, ibu-ibu boleh tepuk 1 kali ya. Pagi. Oke. Kalau saya bilang siang, ibu-ibu boleh tepuknya 2 kali. Siang. Oke. Pagi. Siang. Oke. Kalau saya bilang sore, ibu boleh tepuk 3 kali. Sore. Oke. Pagi. Siang. Sore. Malam. Ada yang 4 kali, kreatif. Ada yang kehila, dan ayah tugas nabi. Begitulah kira-kira dalam kehidupan Bu. Kalau sesuatu itu tidak diinformasikan dengan jelas di awal, itu membuat orang tua bingung. Saya program parenting itu nawan dibahas. Nah, kalau nggak dijelaskan dari awal, itu akan bingung. Tetapi kalau kita jelaskan, kita ini program parenting, mengapa parenting itu penting, ya Bu ya, temanya kita sudah dijelaskan tentang mengenal bakat, jadi semuanya sudah sedikit terbuka ya Bu ya, tentang apa yang akan kita bicarakan saat ini. Oke, kembali lagi ke tepuk konsentrasi Bu. Tepuknya ciptain ya Bu ya. Kalau saya bilang malam, ibu nggak usah tepuk, ibu mendingan tidur. Malam tidur. Ya, oke, siap? Oke, kalau saya bilang siap, ibu jawabnya pasti. Siap? Pasti. Kalau saya bilang pasti, ibu jawabnya siap. Pasti? Siap. Siap-siap? Pasti pasti. Pasti siap? Pasti siap. Siap, pasti. Oke, siap-siap? Pasti pasti. Pasti-pasti? Siap siap. Pasti siap-siap, pasti siap? Pada makin banyak punya. Baik, ya. Oke. Pagi. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Malam apa Bu? Bobo. Oke, sekali lagi. Pagi. Siang. Pagi. Sore. Pagi. Siang. Malam. Komunikasi. Baik Bu, yang akan kita bahas kali ini, saya ingin sharing kepada ibu-ibu tentang pola asuh yang sangat sederhana. Disederhanakan aja ya Bu ya. Jadi sebenarnya apa sih Bu yang ibu keluhkan dalam pengasuhan anak itu Bu? Barangkali ibu teh kumaha cenah Bu? Ya gitu we meni saroleh ya Bu nya. Disuruh ibab meni kedah berdebat dulu ya Bu. Bikin emosi. Jadi ibu tuh kalau di kamera pakai kamera kartun Bu, ngebul. Sebenarnya banyak sih Bu teori tentang bagaimana sih kita itu mengajarkan disiplin kepada anak, mengajarkan untuk anak menjadi penurut dan lain sebagainya banyak. Nah, yang ingin saya sharingkan teori yang sangat sederhana ini yang dikembangkan oleh Dr. Jula ya Bu ya. Jadi Dr. Jula itu memudahkan untuk bagaimana kita mengasuh kepada anak itu diambil dari kata akronim dari parenting itu sendiri gitu ya. Jadi kalau orang Sunda mah Bu, comro itu naon Bu? Oncom di jero gitu ya. Misro, amis di jero. Nah, jadi ini Dr. Jula untuk memudahkan
parenting ini semuanya ada akronimnya ya Bu ya, parenting. Nah, gitu ya. Pertama ada huruf P. P-nya ini adalah pola asuh anak yang baik. Apa Bu P-nya Bu? Pola asuh anak yang baik. Jadi segimanapun anak kita, yang harus kita pahami, kita harus menghadapi anak kita dengan sebaik-baiknya. Kategori baik itu apa? Kategori baik itu landasannya Al-Quran dan hadis. Atau minimal baik itu dikembalikan kepada diri sendiri. Kalau kita digituin enak enggak? Nah, standarnya itu Bu, ya. Kita marahin anak kita, menurut dicarikan gimana tadi? Kita ngedelekan anak kita. Jadi kalau kita digituin enak nggak Bu? Berarti kalau kita melakukan itu pola asuh kita belum baik. Ya Bu, jelas Bu? Oke. Oh, mungkin nanti pengajian bagaimana memperlakukan anak mungkin ketemu lagi ya Bu ya. Atau nanti di depan juga kita menemukan lagi. Oke, jadi baiknya apa Bu? Pola asuh anak yang baik. Yang kedua, dalam parenting ada huruf A. A ini adalah anak adalah anugerah. Apa Bu A-nya? Anak adalah anugerah. Pertanyaan saya Bu, anak kita ini anugerah apa musibah Ibu? Anugerah. Yakin anaknya anugerah? Yakin. Ada anaknya yang suka main game terus Ibu? Ada. Ada anaknya atau anak orang lain mungkin Ibu yang kalau disuruh belajar istik Sunda nama can disentak can ngagugu ayah begitu Ibu? Betul. Ibunya anak SMP Bu, amit-amit ya Bu ya. Kalau kita buka Facebook anak SMP Ibu pakai baju seragam SMP ngarokok diupload di Facebook ya Bu ya, terakhir isi salin oge. Itu anak kayak gitu anugerah apa musibah Ibu? Musibah. SMA Bu, SMA anaknya Bunya tawuran bebas, geng motor ya Bu ya, atau seks bebas Bu. Jauhnya amit-amit mereka kena LGBT. Apa Bu LGBT teh? Kelompok ya Bu, bala-bala. Lesbian, gay, bisex ya Bu ya, amit-amit. Nah orang-orang kayak gitu tuh Bu, orang-orang yang anugerah atau musibah itu? Musibah. Namun segimanapun kita selaku orang tua amit-amit ya Bu ya, di level manapun anak kita letik-letikna nonton leho umpamanya. Ampun ada Bu. Bagaimana kita ini merubah yang namanya musibah menjadi anugerah Bu. Anak ya anak Bu. Kesalahan anak itu ada pada kita selaku orang tuanya. Jadi yang harus introspeksi terlebih dahulu bukan menyalahkan anak tapi introspeksi diri sendiri. Bukan menyalahkan diri sendiri Bu, karena menyalahkan diri sendiri juga tidak akan menjadikan solusi. Ya Bu ya. Jadi apa Bu kuncinya? Anak kita ini adalah anugerah. Amit-amit ya Bu ya. Jangan sekarang apalagi zamannya daring, anak kita yang punya anak-anak di usia SMA gitu ya. Ternyata banyak kejadian anaknya les mengerjakan tugas di rumah temannya, campur laki-laki dan perempuan, tanpa guru, cuma teman-temannya aja, dan banyak hal-hal yang mustahil terjadi di sana. Kalau dulu kita sangat mengkhawatirkan anak perempuan kita bermain dengan anak laki-laki. Kalau zaman sekarang tidak hanya anak perempuan dengan anak laki-laki Bu yang harus dikhawatirkan, anak perempuan dengan perempuan hati-hati terjadi lesbian, anak laki-laki dengan anak laki-laki juga terjadi ya Bu ya. Jadi nggak lagi yang begini, alhamdulillah si Asep udah aman, kemana-mana tadi si Ujang kamar. Jadi Bu, bukain pintu kamarnya, cek apa yang terjadi di luar sana. Paham Ibu ya sampai sini? Oke, jadi apa Bu? Bagaimana kita ini merubah yang tadinya musibah menjadi anugerah? Karena anak adalah anugerah. Oke, ulangi lagi Bu, P-nya apa Bu? Pola asuh anak yang baik. A, anak adalah anugerah. Atuh dah kereketan disebutkan anugerah kumaha ada budak naonge pika gitu ya Bu ya. Kan orang Sunda banyak atuh dah. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah R. R itu adalah redam amarah.
anakku, Dek mandi, bentar tuh mah, slow, jangan dulu marah. Dek, tenang. Stop dada bu. Dek, mam, nanti. So bu, Dede mah disuruh makan juga, kamu mau disuruh gawe. Oh, bu. Apa kamu ya? Ngegas. Ya, apa yang harus kita lakukan? Stop marah. Jangan marah, jangan ngegas. Ya, makanya diajarkan di parenting begitu karena susah bu. Dan maksud saya sebelum mengenal parenting itu begitu sama anak. Kenapa harus nada tinggi? Kan bisa nada rendah juga. Beda loh bu kena ke anaknya. Dek, udah mandi belum? Dek, mandi yuk. Beda ya bu ya. Beda dengan Dede, tos ibak aja. Dede, mah. Udah nada tinggi bu. Jadi gini bu, banyak kita tidak mengerti itu marah. Anaknya protes mama, ya marah-marah we. Bukan marah, mama teh ngasih tahu. Bedakan ya bu ya antara marah dengan ngasih tahu. Kalau marah itu nadanya datar, gitu ya bu ya. Kalau nada tinggi, ada tekanan emosi, itu namanya marah. Betul bu, ibu diam saja, ngebaludan, itu juga marah. Ibu kan pernah dengar begini, kenapa setiap eta cici wae, wae nampak meren. Nah, berarti itu paling tidak boleh bu kita namanya cek Sunda nama balik ya. Bahasa psikologinya apa namanya? Aduh, saya lupa istilahnya. Ya, cek Sunda nama kabayudan itu nggak boleh. Komunikasikan kenapa ibu marah, gitu ya. Ulah dibagi ibu kucarakan di baludan raos ke sama anak kita juga tidak enak didiemin ya bu ya. Oke, jadi apa yang harus ibu lakukan? Redam amarah. Atuh dan tos di abi tehnya kira kumaha sabarna. Budak hoyong jajan menitos dinangnak nenge disok-sok gitu. Tapi apa ya budak teh disok. Yang harus ibu lakukan langkah selanjutnya adalah E ini adalah empati mendengarkan. Apa pun itu bu? Empati mendengarkan. Jadi ibu sebenarnya anak kita rewel, anak kita marah-marah dan jelas, anak kita susah ngikutin apa yang kita inginkan, menurut karena kita tidak mendengarkan apa yang dia inginkan. Apa yang harus kita lakukan? Tanya bu. Dia terus ditanya kan tidak nggak jawab, berarti sebelumnya bukan yang terpenting itu bukan nanya, tapi empati mendengarkan. Mungkin sebelumnya ketika dia ngomong kitanya tidak pernah mendengarkan. Dari akhirnya saya kunaon, budak kan sampai bari ngawalor ya bu ya, ibuna kalah ngaleos. Jadi bukan nanyanya bu, mendengarkannya. Ini loh mah aku teh begini, dengarkan bu. Ya. Jadi ketika kita empati mendengarkan, anak juga akan empati mendengarkan ketika kita berbicara. Jadi jangan salahkan anak kalau kita ngomong, dia pergi, dia nggak mau mendengarkan. Jangan nih ya bu ya, kita yang sebelumnya tidak pernah empati untuk mendengarkan. Hal kecil aja bu. Ya aduh abina tuh juga gero, bisa nggak bu diam dulu sebentar untuk mengatakan iya. Kalau ibunya lagi sibuk, izin dulu. Dek, mamanya lagi WA dulu, bentar ya ngomongnya ya. Tadi ada anak yang ngomong terus ya bu guru ya. Akhirnya kita bilang, Dek, sebentar ya, bu gurunya lagi ngobrol dulu. Gitu. Jadi kita izin dulu kalau memang kita mau meng-cut pembicaraan anak kita, gitu ya. Paham sampai di sini bu? Dari ngomong itu, dari keluhan itu, nanti kita akan dapat solusinya bu. Nah, maksudnya si DDT kan kasus yang sering terjadi, anak jajan wae terus deh bu. Jadi ketika anak mau jajan terus, jangan dulu dimarahin bu. Kita redam dulu amarah kita. Nah, setelah itu baru kita dengarkan, Dede tuh pengen jajan apa? Empati dulu. Nah, aku lapar mah. Nah, Dede upami lapar karena jajan es. Kan kamu lapar mah.
jajannya atuh lepet. Ternyata ibu tuh nggak punya uang. Oh berarti yang harus ibu jelaskan bukan kemana-mana ya Bu ya. Bukan nggak boleh jajan esnya. Kalau kamu memang lapar nanti makan di rumah. Solusinya tepat kan Bu? Nah gitu ya. Atos Bu, aduh kan barangkali tehnya sok ditaruh jadi teh hoyong naon sok dikupingkeun sok naon gitu. Tapi jangan we barangkali ada mah tapi gitu ya Bu ya. Kamu tadi juga teh nanggulan otot-otan, ayo gitu Bu barangkalinya. Di sekolah yang lain ada Bu. Aduh ya Allah, mamanya jadi bulan-bulanan gurunya cuma melongo gitu bingung kumaha gitu ya Bu. Yang harus. Jadi nanti Bu, tahapan anak ibu itu ada yang bisa diselesaikan di sini Bu. Kita menganggap anak anugerah juga udah selesai, ibu udah nggak perlu marah-marah, udah nggak, udah ini semuanya nanti berjalan dengan lancar. Ada yang ibu itu di zona ini Bu, harus sabar, harus bisa meredam amarah. Ada yang di zona empati mendengarkan. Ada yang ketika ibu meredam emosi aja anak udah ngerti gitu loh. Jadi nggak harus ditanya, nggak harus banyak acara lagi, istilah kata dia udah nurut pamakan. Ada yang di zona ini harus ditanya dulu. Nah, kalau sudah ibu empati mendengarkan, tetapi anak masih tidak bisa dikondisikan dengan baik, langkah selanjutnya adalah huruf N. N ini adalah notifikasi ucapan dan tindakan. Jadi ketika anak mencurahkan apa yang dia inginkan, nggak lantas kita ngagugu, gitu ya Bu. Apalagi anaknya yang sudah nangis duluan, udah tantrum. Jadi nggak bisa anak kalau kenapa Bu? Baru ke tahap notifikasi. Oke nggak kalau kamu mau jajan boleh, tapi 2.000-an. Gitu Bu, ya. Kalau ibu udah bisa di zona itu ibu udah aman. Gitu. Dikit tuh kayaknya terbisa. Oh berarti harus ditingkatkan lagi levelnya Bu. Mudah-mudahan di tingkat notifikasi bisa. Ayo jajan, ayo jajan mainan. Kasih notifikasi kamu boleh jajan deh, tapi jajannya harus roti, harus makanan yang membuat kamu kenyang, nggak boleh jajan mainan karena di rumah sudah banyak. Kasih alasan. Ya, itu namanya notifikasi. Jadi notifikasi itu begini. Dek belajar. Bentar aku pengen nonton TV dulu. Oke, kamu boleh nonton TV, tapi 5 menit ya. Itu notifikasimu. Kemudian kamu main no handphone. Kasih notifikasi. Kamu boleh main handphone, tapi setengah jam. Gitu. Ya. Paham Bu? Jadi kamu boleh asal silahkan, tapi sok ngan. Dan ibu harus komitmen di sana Bu. Kalau tidak, apalagi ibu pamakan budak ceri, anak nangis baru dikasih, itu nanti anak akan ada yang namanya hukum kekekalan dalam berikhtiar. Pertama ngenyang digugu. Mungkin levelnya bukan ngenyang Bu, nangis. Kamu pas nangis, ibu kasih, nanti levelnya lebih naik lagi Bu, jambak. Jadi kalau ibu bilang no. Kalau ibu bilang iya. Kalau mau, kenapa? Kasih hati minta jantung. Itu namanya anak tuh kekekalan berikhtiar. Makanya kita ini harus kuat. Kita harus berada di level notifikasi ucapan dan tinggal. Sok boleh deh. Jadi boleh, uang jajan boleh tapi 1.000 ya. Cunik budak makan, bertahan aja Bu. Jadi ada yang berpikir, dan mestinya kita nangis juga gak dikasih kok sama mama gitu. Jelas ya Bu? Tapi kalau ibu udah kadang salah dalam pengasuhan, kecirik, baru dikasih, ibu taikin levelnya Bu. Ditek Bu. Paham Bu? Kan kita nggak tahu nih pola asuh ibu-ibu mungkin bervariasi ya Bu ya. Nah, kita berbicara teorinya saja dulu. Ibu di level mana ya ibu sendiri yang mengakuinya. Nah, itu adalah tanamkan energi positif. Umpamanya nih ya Bu ya, anak saya mah udah pada level aduh Gusti ya Allah gitu kan. Tetap Bu, segimanapun anak kita, yang harus kita lakukan adalah menanamkan energi positif. Karena apa Bu? Ternyata alam semua semesta ini Bu, itu terbuat dari molekul terbuat dari neutron, elektron dan lain sebagainya Bu ya. Yang terkecil adalah atom, dan ternyata ada lagi yang lebih kecil. Yang lebih kecil itu adalah energi Bu. Oh kalau begitu, ini terbuat dari energi, badan kita dari energi, hewan tumbuh iya Bu. Dari sesuatu yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat. Energi itu menjadi atom, bom atom tahu Bu? Yang meledak tapi nggak bisa kelihatan, gitu kan? Molekul, partikel,
sampai ke benda dan lain sebagainya. Makanya kalau di film Jepang gitu ya Bu ya, energi air, energi bisa digunakan. Kita juga bisa, ayo Bu kita praktek Bu, bahwa kita ini terbuat dari energi. Coba Bu, tangan kita disatukan Bu, berhadapan-hadapan. Tapi diangkat Bu, nggak disimpan di atas meja. Jadi Ibu lihat pergerakan tangan kita, didekatkan dengan belek. Apa yang terjadi Bu? Apakah diam saja? Kalau ada yang serasa menarik, Ibu tarik lagi ke belakang, Bu cepatkan. Apa yang Ibu rasakan? Ada tarikan nggak Bu? Seolah-olah mereka saling mendekati. Leleskan Bu, leleskan. Jadi nggak yang ditahan, nggak yang ditahan. Leleskan, leleskan. Udah ada yang merasa Bu bahwa tangan kita tarik menarik? Kalau ditarik, tarik lagi ke belakang Bu. Lihat lagi. Betul Bu? Terasa Bu? Udah semuanya merasa Bu? Didekatkan. Coba siapa yang belum merasa Bu? Coba Bu merasa Bu? Belum. Coba sekali lagi Bu kalau belum. Angkat gini Bu, jangan ditahan. Atau semuanya berdiri, silakan berdiri biar lebih terasa. Oke. Oke Bu, guru. Satukan begini ya Bu ya. Apa yang Ibu rasakan? Ada nggak tangan kita asal merasa ditarik? Teruskan ya Bu, teruskan. Kalau ada yang ditarik kita tarik lagi ke belakang, deketin lagi Bu. Ada ya? Kayak yang digituin ya? Nah itu energi Bu. Oke, silakan duduk lagi. Nah, jadi begini Bu. Mengapa menanamkan energi yang positif kepada anak itu penting? Karena begini, apapun yang kita ucapkan, teori sederhananya ya Bu ya, itu biasanya menjadi kelakuan. Kelakuan yang terus menerus itu biasanya menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang terus menerus itu akan menjadikan suatu karakter. Dan karakter inilah yang menentukan nasibnya. Jadi segimanapun anak kita, yang harus kita ucapkan adalah perkataan positif. Bagus. Apa Bu kata-kata positif itu Bu? Bagus. Apalagi? Soleh, pinter, kasih, mandiri, ya Bu ya. Soleh, gede milik. Terus Bu? Kata-kata negatif apa Bu? Bangor, baong, bodoh, hararese, liwat, dul. Mungkin kita ada susah mengatakan bodoh gitu ya Bu ya. Tapi kata-kata hararese itu masih sering terdengar. Hararese Bu. De iba kelama. Jadi namanya hararese. De gara mam. Pertama duhnya jadi maksudnya se. De sekolah. Kalau tuh mama, sih dedenya hararese wae. Berapa kali kita mengatakan hararese itu? Jadi kalau setiap saat kita mengatakan kepada anak kita hararese, 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 hati-hati Ibu, itu masuk ke dalam otak bawah sadar anak. Dan otak bawah sadar itu akan keluar menjadikan suatu kelakuan tanpa dipikir. Jadi enggak yang begini Bu, oh saya teh hararesenya, berarti orang teh kudu hararese, enggak. Tetapi kelakuannya mengarah kepada hararese. Karena dalam otak sadar itu panjang kan bahasa. Intinya gini Bu, kelakuan yang terus menerus, hararese yang terus menerus itu akan menjadikan suatu kebiasaan. Karena sering disebut hararese, jadi di mana-mana hararese. Kebiasaan yang terus menerus akhirnya menjadi suatu karakter. Muncullah anak yang hararese. Ya Bu ya. Akhirnya nasibnya kumaha ya budaknya jadi hararese. Apalagi ucapan seorang ibu Bu, ya sering-sering baca sholawat buat anak kita, membacakan Fatihah bukan kepada arwah yang sudah meninggal saja Bu. Bila arwahi siapa? Tidak hanya Al-Fatihah tuli, baca Fatihah untuk diri sendiri, untuk anak-anak kita Bu. Tiupkan kemun-munannya kalau dekat dengan kita ya Bu ya. Kalau jauh doa kita yang Bu, gitu ya. Pastikan kalau doa mah kata-kata yang positif ya Bu ya.
Jelas sampai di sini Bu? Atuh dah, cek ibu tehnya badan disebatkan bagal kumaha ada budak nage memang. Mau disebutkan pinter kumaha atuh dah, ya Allah. Tetap Bu, segimanapun kita yang harus kita rubah dari ucapan kita ini adalah pikiran Bu. Karena ucapan ini berawal dari pikiran, berawal dari mindset kita. Jadi yang harus kita rubah adalah pikiran kita yang tadinya negatif kepada anak kita rubah menjadi pikiran yang positif. Mudah mengucapkannya Ibu? Mudah mengucapkannya Bu? Mudah. Melakukannya lebih mudah. Kalau mindset kita ini harap rese, nanti juga akan harap rese. Kata Bu Guru, ibu-ibu nanti akan ada kegiatan manasik haji. Kalau mindset ibunya, lah gampang duit mah ayah, gege ayah rezeki, insya Allah gue bakal haji. Ya Bu. Tapi kalau mindset kita, rezeki juga begitu. Yakin Bu, rezeki itu bukan dari suami kita kerja Bu, bukan dari penghasilan kita yang bekerja, bukan, tapi dari Allah. Yakin Bu, ya. Oke. Apa Bu? T-nya itu Bu? Tanamkan energi positif. Ya Ibu abi mada kabudak teh meni sok dijadi carios santai. Si bager, si pinter, si soleh ya Bu ya. Tapi geningan anggar budak kasih pak kitu. Rese. Yang harus Ibu lakukan adalah I Bu. I itu adalah istiqomah dalam pengasuhan yang baik. Emangnya bisa Ibu merubah apalagi anak kita yang udah gede umpamanya ya Bu ya untuk jauh lebih baik sementara 12 tahun ke belakang diperlakukan kurang baik? Gak bisa Bu, butuh proses, butuh semua ini Bu. Badinu agut, badinu alifnya betul butuh ini Bu. Betul kita ini punya pemahaman bahwa pola asuh harus baik. Kita mempunyai pemahaman bahwa anak kita adalah anugerah ya Bu ya. Harus masih bisa redam amarah. Terus deh Bu. Dasarnya suku budak alit doya ya kita tuh ya Bu. Anak saya udah yang satu SMA, yang satu kuliah. Udah anggar ya Bu. Tapi ketika ini jalankan, diikhlaskan tuh itu plong banget Bu. Ya. Oke. Anak saya udah kuliah Ibu, sekarang semester 3, tingkat 2, masih dipelukin, masih pengen didoain, masih pengen ditiupin ininya Bu. Itu setiap pagi dan mau tidur tuh pasti begitu dipeluk dulu sambil dicek Sunda nama apa Bu, diparancahan supaya masuk ke dalam otak bawah sadarnya dia ya Bu ya. Oke. Kemudian ini itu adalah istiqomah ya Bu ya. Abi mada tos istiqomah tapi anggar geningan budak teh. Yang Ibu lakukan terakhir adalah NG. NG ini adalah mengadakan time out. Itu jurus terakhir Bu. Cek Ibu tadi mana Bu? Tinggal tuh. Itu jurus terakhir Bu. Jadi ketika kita sudah jadi tinggal tuh jangan di awal loh Bu. Awas Bu kalau ada perlakuan suami kita kepada kita mengadakan time out di awal, bahkan kita punya kesalahan dia pergi, ingatin Bu, itu perlakuan yang buruk, yang salah. Punya masalah Bu ya diselesaikan, jangan pergi. Gitu kan ya. Bu ya rendam dulu amanah, Bu ya empati dulu, mendengarkan komunikasi dulu. Bu ya tanamkan dulu energi positif, jangan dulu saling suuzon satu sama lainnya. Ya Bu ya. Dan istiqomah. Kalau memang semua runtutan itu sudah diselesaikan, baru kita mengadakan time out. Kabur, ingin bisa. Gitu ya Bu ya. Kalau ke anak kecil Bu, nah ini ke orang dewasa ya. Kalau ke anak kecil, makan Bu, udah disabar-sabarin bab jajan ya Bu ya, masih nangis, geranteng-geranteng di mall, pemakan ya Bu ya, time out tuh. Cuma kalau time out tuh hati-hati liatin, titipin ke satpam deh, kalau dia nggak nurut, Mama nggak punya uang, Mama punya uangnya buat beli sepatu, kalau dia punya beli banyak memang nggak ada. Ibunya tapi redam amarah Bu, nggak boleh, nggak bisa sambil marah. Silahkan kalau dia mau nangis, anak disilakan mau nangis, ehen Bu. Apalagi kitanya dalam keadaan tidak marah. Tapi kalau kitanya marah, makin marah anak kita. Selesai Bu. Nah, jadi terakhir itu mah ya Bu ya. Atau di kamar, jangan dikunci Bu kalau time out. Terus lihat bisa ada barang yang tajam, bisa budaknya malah nyopeso gitu ya Bu ya. Pokoknya diomongin bahwa silahkan kalau mau nangis Mama diemin. Itu namanya
time out. Ya Bu ya. Jelas sampai di sini? Yang harus kita lakukan, yang poin terpenting dari parenting ini adalah di sini Bu. Bagaimana kita ini merubah pikiran yang negatif menjadi positif. Kita belajar dari sebuah teori, terus bagaimana juga kita menganggap bahwa anak ini adalah anugerah. Ya Bu ya. Nah, kita belajar dari sebuah teori yang diluncurkan oleh Albert Gardner. Beliau mengatakan bahwa setiap anak mempunyai kecerdasannya masing-masing. Tidak ada yang namanya anak bodoh. Ya Bu ya? Yang ada adalah orang tua yang tidak mengetahui terhadap potensi anaknya. Menurut Gardner, ada 8 kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Mungkin kita mah menganggap yang namanya anak cerdas itu kalau di usia PAUD, di usia TK, dia sudah bisa calistung. Laras Bu. Di SD, di SMP dia ranking, baru disebutkan cerdas. Kalau enggak begitu mah pasti Bu Guru jadi bulan-bulanan. Laras Bu. Bu Guru gunanya bulan kali habis tapi tacan tiasa wae maca. Tacan tiasa ngaos. Bu Guru umpami nyeratan sebagai sabaris, mama jawab teh. Cakep. Ibu mungkin standar kecerdasannya hanya melihat IQ saja, tidak melihat kecerdasan yang lain. Nah, apa saja sih 8 kecerdasan ini? Sebelum dilanjut ke 8 kecerdasan ini ya Bu ya, kita tempuh konsentrasi lagi Bu. Yang tadi masih ingat Bu? Pagi, siang, sore? Oke. Siap? Jawabnya apa Bu? Pasti. Siap? Pasti. Pasti? Siap. Siap-siap? Pasti. Pasti siap? Siap, pasti. Oke. Siap ya Bu ya. Pagi. Pagi. Sore. Siang. Pagi. Malam. Baik, konsentrasi penuh ya Bu ya. Ibu boleh angkat tangannya dulu Bu. Tangan kanan. Kayak simpan di bawah temannya. Di bawah temannya. Boleh ke sana aja, ke angin aja. Atau nah gitu ya. Tepuk-tepuk bahu temannya. Hai Bu. Ikuti kata-kata saya. Hei Bu. Hei Bu. Anak kita itu cerdas loh. Anak kita itu cerdas loh. Bu. Bu. Anak kita Anak kita cerdas. cerdas. Tahu nggak Bu? Tahu nggak Bu? Bu. Bu. Anak kita Anak kita super. super. Ibunya ningali ke temannya. Ya iyalah. Baik, Bu. 8 kecerdasan itu saya tulis dulu ya Bu ya. Ini tahun kemarin ada yang sudah ikut parenting Bu? Sudah. Yang mana yang sudah ikut? Bentar, Cung. Ada berapa orang? Oke. Sama Pak Unang ya Bu? Iya. Materinya beda Bu? Yang atas Yang apa atas. lagi? Udah 4 tahun yang lalu. 4 tahun? Iya. Oh, ini Belum. baru yang Oh, Yang tahun kemarin? belum ya. sama Ibu yang lama ya? Kakaknya kan. Oh iya. Oke. Jadinya urutannya ngacak. Baik Bu, jadi menurut Gardner ada 8 kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Pertama, ada loh orang yang cerdas itu di logika matematika. Nah mungkin ini yang tadi Bu, anaknya kalau baca, nulis gitu ya, baca, berhitung, ya jago Bu. Orang logika matematika itu daya berpikirnya oke banget. Kalau ngomong nggak mau kalah, ayah Bu budak anak itu senang berdebat. Kita rubah Bu persepsi yang negatif menjadi positif. Itu bukan anak yang ngeyel, bukan anak yang nggak mau kalah, tapi anak yang memang logika matematikanya tinggi. Siapa tahu Bu anak yang seperti itu calon pengacara. Bayangkan sama Ibu kalau pengacara nggak bisa berlogika, berarti kasusnya aja banyak kalah ya Bu ya. Gitu. Atau mungkin anak Ibu itu calon penggantinya B.J. Habibie Bu. Amin. Jadi
ilmuwan, programmer, akuntan. Ini orang-orang yang cerdas di logika matematika. Yang kedua, ada orang yang cerdas itu di visual spasial. Visual spasial itu orang yang cerdas dalam desainan, mewarnai, menggambar, kaligrafi, atau memvisualkan apa yang menjadi ide, menggambarkan sesuatu. Kesannya anaknya Kobe. Tahu Bu Kobe? Siga kolot, ya Bu ya. Banyak ide-ide, protes. Mama naik kerudungnya gitu, mama itu nyambung. Kalau kita nggak tahu ada kita cerdas di visual spasial, pasti yang kita lakukan adalah Bu marah. Terus ya Bu? Kumaha indung atuh ada di rumah mending atur wae. Tapi kalau kita tahu anak kita cerdas di visual spasial, kita pasti merangsangnya lebih baik. Oke, nah, mama kalau baju kayak gini, kerudungnya mendingan dikumahakan ya. Itu saya anak saya gitu Bu. Daripada diprotes duluan. Mau baju ini, kerudungnya dikumahakan ya. Nah, jadi dalam desainan, dalam memvisualkan ide, orangnya biasanya visioner, punya pandangan jauh ke depan. Ya Bu ya. Yang ketiga Bu, ada orang yang cerdas di linguistik. Linguistik itu bahasa, bawel, nggak tahan Bu. Kalau ngomong itu, ya. Kita rubah Bu, itu bukan anak yang bawel, kadang malu-maluin Bu. Dibawa ke undangan protes, mama nah pangantena gitu. Ya, itu anak yang cerdas Bu, cerdas di linguistik, di bahasa. Bahasa itu ada dua Bu, ada verbal, ada non verbal. Kalau verbal mungkin anak ibu calon penggantinya Najwa Shihab, ya Bu ya. Rina Nose, Mamah Dede, ya Bu ya. Yang mereka dibayar karena pandai menyampaikan sesuatu. Kalau non verbal itu pengarang, penulis skenario, Terelie, tahu Bu Terelie? Ya, yang penulis buku Asma Nadia, tahu Asma Nadia Ibu? Yang Ibu suka tonton filmnya itu. Itu hampir rata-rata skenario atau dari novelnya Asma Nadia. Ya. Kemudian ada juga orang yang cerdas itu di body kinesthesis. Nah, kalau body kinesthesis ini biasanya membuat orang tua baru-baru teraktif Bu. Aktif, energi, lincah, kemudian botak wae. Ya, mungkin kita mah bilangnya apa Bu? Bangor, ya Bu ya. Kita rubah, itu bukan anak yang bangor, tapi anak yang cerdas di body kinesthesis, ya Bu ya. Tahu nggak Bu, body kinesthesis itu bisa jadi dia seorang pemain sepak bola, olahragawan, atlet, ya Bu ya. Mungkin anak ibu tuh calon penggantinya Susi Susanti. Kalau sekarang tuh siapa Bu? Oka ya, yang juara itu tuh. Atau Ronaldo, ya Bu ya. Ibu tahu Ronaldo? Hah? Tahu Bu? Ada pacarnya Ronaldo di sini. Pada narosnya gajinya sabaraha, ya Bu ya. Itu om-oman Bu yang punya kapal pribadi sendiri, yang punya kapal pesiar sendiri. Dia dibayar karena apa Bu? Karena otak bukan Bu? Bukan, tapi karena body kinesthesis. Nah, anak ibu yang aktif, lincah, si bangor itu ya Bu ya, siapa tahu memang dia calon menjadi tentara, polisi, aktif. Amin ya Bu ya. Yang harus kita ubah apanya Bu? Mindset kitanya, pikiran. Tapi kita nggak bisa merubah pikiran kita yang tadinya negatif menjadi positif kalau kita tidak mempunyai pengetahuan. Terus Bu. Oke. Yang kelima, ada orang yang cerdas itu di naturalis Bu. Naturalis itu orang yang cerdas menghadapi alam, lingkungan. Orangnya senang ngebolang gitu loh Bu. Ada yang senang ngebolang anaknya Bu? Jarambah, main wae, resep ke kebon. Nah, itu ya Bu ya. Itu anak yang cerdas di naturalis. Siapa tahu anak ibu itu Bu, orang naturalis itu nanti bagus di bidang pertanian, peternakan, perkebunan. Kalau guru biologi, guru kimia, guru fisika. Kalau mau bisnis di bidang-bidang yang tadi. Kalau mau praktisi, kebidanan, apoteker, farmasi, dia bagus. Tuh, cerdas kan Bu anak kita Bu? Oke. Kemudian ada juga orang yang cerdas di interpersonal. Interpersonal itu anak yang cerdas menghadapi orang lain Bu. Jadi dia tahu bagaimana bersikap dan memperlakukan orang lain. Kesannya itu Bu selalu mengalah. Ganti Bu persepsi
interpersonal. Biasanya yang uring-uringan namanya yang diem, lawan gerak. Padahal bagi anak interpersonal itu menghargai orang lain, mendahulukan orang lain bagi dia sesuatu banget. Ada orang yang cerdasnya di interpersonal. Kalau interpersonal itu cerdas menghadapi diri sendiri. Nah, kalau Pinter dan Indra ini profesinya hampir sama, Bu. Anak ibu bisa diarahkan untuk menjadi seorang psikolog, ustadz. Ustadz psikolog itu menyelesaikan urusan orang lain. Bagaimana dia bisa menyelesaikan urusan orang lain kalau dia juga urusannya belum selesai? Ya, Bu ya. Jadi dia cerdas menghadapi diri, cerdas menghadapi orang lain. Pengusaha wira swasta. Kenapa pengusaha harus tinggi Inter dan Intranya? Pengusaha harus banyak relasi. Pengusaha berbeda dengan karyawan. Karyawan flat, Bu, datar naik gitu ya. Kalau wirausaha kadang di atas kadang di bawah. Jadi kalau intranya kuat, dia akan kuat di sana. Oke. Atau politisi, anggota dewan mungkin ibu dan lain sebagainya. Guru, nah ada di inter dan intra. Terakhir, Bu, ada orang yang cerdas di musikal. Kalau musikal itu dia bisa dalam tata suara, MC, pidato ya Bu ya, atau bermain musik, atau ke yang sifatnya tarik suara, korea, nyanyi. Nah, nanti tergantung dia itu biasanya gini Bu, kalau musikal disatukan dengan kecerdasan logika itu ke bermain musik. Kalau musikal disatukan dengan kecerdasan linguistik itu biasanya ke nyanyi. Musikal tinggi, logika rendah, linguistik rendah itu biasanya ke tata suara, MC, pidato. Ini seni menyampaikannya itu bagus. Jelas sampai di sini, Bu? Oke. Pertanyaan saya, Bu, dari 8 kecerdasan ini, kira-kira anak ibu cerdasnya ada di mana, Bu? Kira-kira saja, Bu. Jangan sampai persepsi ibu kepada anak ibu. Apa, Bu? Kira-kira? Kayaknya Linguistik. anak saya linguistik. Oke. Siapa lagi yang berani mengatakan kayaknya? Kayaknya body kinestetis sebenarnya cici. Bahkan jadi bulan-bulanan orang tua yang lain. Lihat kalau ada anak itu pasti gara itu curi. Belum apa-apa mamanya sudah minta maaf. Aduh puntennya Bu Guru boleh nggak yakin mah? Itu bukan anak pelakor Ibu, itu anak yang cerdas. Ada yang bingung? Sigana budak kami asa kedayana. Ya memang semuanya pun dimiliki oleh anak kita. Ada lagi yang bingung? Kayaknya anak saya emang enggak semuanya. Dari 8 kecerdasan ini, semua kecerdasan ini dimiliki oleh anak kita. Cuma ada 3 yang dominan di anak kita. Nah, kita selaku orang tua ini wajib mengetahui apa yang 3 itu, Bu. Jelas, Bu? Jadi apa, Bu? Wajib mengetahui apa kecerdasan anak kita. Dikira-kira, Bu, menurut Ibu penting nggak mengetahui kecerdasan ini, Bu? Penting apa penting banget? Bagaimana kita bisa merubah persepsi kita kepada anak kita? Bagaimana kita untuk kedepannya, Bu? Ketika kita mengetahui kecerdasan ini, kita akan lebih mudah bagaimana mengasuhnya, menghadapi anak kita, Bu ya. Bagaimana kita mengasahnya ke depan mau diarahkan menjadi apa dan lain sebagainya. Itu ketika kita mengetahui kecerdasan anak kita, lebih mudah lagi tenang. Bagaimana cara mengetahui kecerdasan anak kita? Gampang. Apa, Bu, jawabannya? Gampang. Karena kalau mindset kita susah bakal jadi susah. Untuk mengetahui kecerdasan anak kita, pertama bisa dengan cara observasi. Observasi itu diamati, dilihat. Kayak Ibu tadi ya, kayaknya anak saya linguistik dan di bawah. Bisa nggak? Bisa. Itu namanya observasi. Bisa iya, bisa juga enggak. Ya, Bu ya. Oke. Atau kayak tadi, kayaknya anak saya kembali kinestetis soalnya anaknya aktif. Nah, itu berarti diobservasi. Atau eksperimen tradisional. Dieksperimen secara tradisional gitu loh, Bu. Nah, ini untuk jangka panjangnya nih, Bu. Dieksperimen itu begini. Umpamanya, Ibu melihat seseorang menjadi bidan. Baru kita bilang, oh nya etama bakatnya jadi bidan. Kita melihat nih ibu kepala sekolah, oh nya ada si ibu etama bakatnya jadi guru, bakatnya jadi kepala sekolah. Itu namanya
tahu. Itu namanya dieksperimen. Pertanyaan saya Bu, Ibu ingin tahunya nanti atau sekarang? Sekarang. Nu dieksperimen mah uci punya. Jangan mengeksperimen anak kita, kelinci dan anak kita mah bukan percobaan ya Bu ya. Anak kita mah yang harus kita arahkan dari sejak usia dini. Ya. Yang kedua, untuk mengetahui semua ini eksperimen ya Bu ya, bisa dengan cara psikotes. Salam. Cuma kalau psikotes mengetahui anak kita berdasarkan perkembangannya, bukan berdasarkan kecerdasannya, ya Bu ya. Apa Bu perbedaannya Bu? Kalau psikotes itu untuk mengetahui perkembangan, bukan mengetahui kecerdasan. Berarti masih belum kena, masih rada belum kena. Yang ketiga, untuk mengetahui ini bisa dengan cara biotes. Tes yang menggunakan alat tubuh kita. Ini variasinya banyak Bu. Bisa dengan menggunakan kornea mata, bisa menggunakan dengan DNA darah, dan yang terakhir bisa dengan menggunakan sidik jari. Cuma kalau menggunakan kornea mata, DNA darah mahal Bu, 17 juta. Ada yang mau? Ini masa motornya Bu. Yang murah, yang kekinian adalah dengan menggunakan sidik jari. Kok bisa ya mengetahui kecerdasan dengan menggunakan sidik jari? Bisa nih Bu. Nih saya ada tayangan. Bu Guru, ada grup PA-nya Bu? Ada. Coba di-share ya Bu ya. Oh, nyampe mualnya sekarang. Gak bisa ditungguin ya? Bisa sinyalnya. Jadi maka ada sinyal. Ada sinyal ya Bu. Oh itu ada. Masuk nggak? Ibu-ibu? Pada masuk pada Ini aja nih Bu. Kita banyak mereka mah kamu. Dia kan banyak sinyalnya dari Bu. Dengar. Kayaknya ini bisa di bluetooth deh Bu, sebentar ya. Nyantai kan Bu? Nah. Ada orang yang mempunyai gen tertentu Oke. begini. Ada orang yang mempunyai gen Ini tertentu Profesor Sutejo memperlihatkan dari Unpad ya Bu ya. Dosen psikologi Unpad, dosen senior, guru besar. sifat dasarnya akan sesuai dengan apa namanya sifatnya dia tidak pernah sama, tidak pernah ditemukan adanya pola sidik jari yang sama di tiap orang, sehingga dari zaman dulu sudah ratusan tahun sudah terkait dengan sidik jari, kemudian sifatnya yang permanen, itu tidak pernah berubah. Hanya untuk aplikasinya dulu kita lebih kalau kita kenal sidik jari biasanya untuk alat identifikasi, forensik dan sebagainya. Baru untuk sekarang ternyata kita bisa interpretasikan pola sidik jari ini untuk pembacaan cara kerja otak. Cara kerja otak ya Bu ya. Allah, dari sidik jari kita bisa mengetahui potensi yang ada dalam diri kita. Kita tinggal memaksimalkan bakat yang sudah diberikan oleh Allah. Nah ini ada lagi Dr. Aisyah Dahlan, ahli neuroscience Bu. Tahu Bu Dr. Aisyah Dahlan? Tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah bisa kesini lagi ya. Hari ini judulnya apa Bu? Tentang bakat. Iya. Ibu dia punya bakat? Nah, apa bakatnya? Ibu kapan tahu bakatnya apa gitu tuh? Umur berapa tahu bakatnya? Udah punya anak, telat amat. Tes bakat itu banyak jenisnya. Ya. Mulai dari yang sangat sederhana, mengisi kuis, sampai dengan alat canggih. Ya. Alat canggih yang terkini itu fingerprint. Ya, Jadi terkini dan terapa katanya? Saya yakin Ibu pernah ikuti barangkali atau pernah dengar kabarnya ya. Iya. Itu tercanggih terkini ya. Nah, tercanggih dan terkini. Jadi menurut Dr. Aisyah Dahlan bahwa untuk mengetahui bakat, jadi gini Bu, yang namanya bakat, kecerdasan atau potensi itu mempunyai arti yang hampir sama, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang dibawa sejak lahir dan terhubung dengan yang namanya otak. Nah itu teh definisi kecerdasan. Ari murang kali Ibu dilahirkan atau pinter? Coba tadi Pak, dilahirkan nggak Bu anaknya Bu? Dilahirkan. Kalau dilahirkan sudah otomatis anak Ibu itu membawa potensinya masing-masing. Cuma kita nggak tahu nih potensi anak kita itu di mana. Nah kata Dr. Aisyah Dahlan, ada berbagai cara untuk mengetahui potensinya. Bisa dengan kuesioner, psikotes Ibu, bisa dengan observasi. Dan yang tercanggih dan terkini adalah melalui fingerprint test atau tes sidik jari. Dijelaskan juga oleh Prof. Sutarjo bahwa mengapa perlu bisa mengetahui kecerdasan melalui sidik jari. Yang pertama, yang namanya sidik jari itu tidak akan berubah. Jadi sampelnya aja. Ya, pun dengan bakat potensi anak kita itu tidak akan berubah Bu. Ingat Bu, yang tidak berubah itu adalah bakat dasarnya. Ya Bu ya. Yang merubahnya siapa Bu? Ibu. Jadi nanti kita hanya mengatakan Ibu, anak Ibu cerdasnya umpamanya di logika, di visual. Ibu bahan dasarnya Ibu tanah liat. Ibu tanah liat bari damel genting mangga, bari damel keramik mangga, bari damel batako mangga. Jadi kan berubah, ya berubah nantinya mau dijadikan apa anak Ibu itu, gitu. Ya. Oke, jadi yang tidak akan berubah itu adalah bahan dasar. Karena yang ditesnya adalah bawaan. Yang kedua, yang namanya sidik jari itu 1 berbanding 64 miliar itu baru ada titik kesamaan. Artinya sidik jari yang satu dengan yang lainnya berbeda. Pun dengan anak kita, anak ibunya ini dengan ibunya ini itu tidak ada yang sama persis. Jangankan ibu yang berlainan Bu, yang kembar Bu, ayah orang kalian kembar, tatanggi saudara kembar ayah Bu. Sami teh Bu bakatna, kecerdasana, karakterna sami teh Bu. Tuh kembar itu teh Bu, apalagi anak saya dengan anak Ibu gitu ya Bu ya. Makanya tidak adil bagi kita orang tua membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Terus tuh Bu. Ya. Kemudian yang ketiga, yang namanya sidik jari itu tidak akan berubah sama satu lagi ya tadi tuh. Apa kalau cucu saya jadi lupa ngeblank begini. Oke, tidak akan berubah. Tidak ada yang sama. Satu lagi. Nanti deh bisa lihat. Intinya ciri-ciri dari apa sidik jari itu memang karakteristiknya seperti itu ya. Jadi tidak akan berubah, tidak ada ya Allah, kenapa jadi ngeblank. Tidak ada yang sama ya Bu ya. Jadi sidik jari yang satu dengan sidik jari yang lain berbeda gitu dan sifatnya ajeg gitu ya. Oke, pertanyaan saya Bu, penting nggak mengetahui kecerdasan anak kita Bu?
Kalau penting, ibu mengetahui kecerdasan ada di observasi, di eksperimen, pada ningali weekend kagak, pada psikotes, atau tapi pada tes sidik jari bu. Tercanggih dan terkini kata Dr. Aisyah adalah pada sidik jari. Cumbu yang ingin mengetahui kecerdasan anaknya melalui sidik jari. Oke, 1, 2, 3, 4. Bismillah aja dulu bu. I can if you think you can. Saya bisa jika kita berpikir bisa. Ibu sudah tahun kemarin? Sudah. Ada yang sudah ya bu ya. Oke. Nah, bagaimana caranya? Jadi begini bu, dari lembaga talent ini, nanti ibu pas sesi konseling boleh dibawa lagi bu bukunya. Kita nanti bahas lagi. Jadi ibu nanti keinget-inget lagi. Dari lembaga talent ini, selain kita bergerak di jasa, kami mengadakan program pariwisata ini. Kami juga sosial, kami juga bergerak di bidang jasa. Jasa kami adalah layanan tes sidik jari bu. Ya, jadi kalau ibu nyari-nyari ke kantor kami, bisa nggak? Oh bisa. Tapi itu nanti harganya lebih mahal bu, gitu. Kalau sekolah mah udah paket sekolah, jadi harganya lebih murah, gitu ya bu ya. Dan ini tidak hanya anak-anak kita bu, bisa saja kakaknya, adiknya, tetehnya, anaknya sudah, boleh kakaknya nanti atau mungkin adiknya, gitu ya bu ya. Jadi lembaga kami mengadakan layanan tes sidik jari jika ibu ingin mengetahui kecerdasan anaknya. Caranya gampang, ibu daftar hari ini, daftarnya gratis, istilahnya nggak usah bayar dulu ya bu ya. Nah setelah itu hari besok bu, tim kami akan datang lagi ke sini untuk mengambil sampel anak-anak atau sidik jari anak-anak ibu gitu. Nah setelah diambil sidik jarinya, kita kirim ke pusat analisa. Nanti dianalisa oleh tim analis bu. Selama sebenarnya 1 minggu juga bisa, tapi biasanya kita ngasih waktunya 1 bulan sampai 2 bulan. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan administrasi pembayaran. Jadi pembayarannya bisa dicicil bu. Alhamdulillah ya bu ya. 1 bulan sampai 2 bulan. Tahun kemarin berapa bu? Berapa lama? Sebulan, 2 bulan? Sebulan ya. Ya jadi nanti tergantung kepada ibu-ibu kesepakatannya. Sebulan hayu, terusnya 2 bulan mangga ibu ya. Dicicilnya ke siapa? Ke pihak sekolah. Jadi bukan ke kita ya bu ya. Ya masa tuh kita harus kolektif keuangan gitu ya. Jadi kan kita nih kesehariannya begini. Hari ini untuk saya cuma 1 sekolah, jadi saya juga menyampaikan materi dengan leluasa. Biasanya materi juga terburu-buru nih bu, gitu kan, karena ditunggu oleh sekolah yang lain ya bu ya. Nah jadi bisa dicicil. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Aku tahu apa yang ingin ditanyakan. Jadi biayanya sangat murah ya, walaupun ini bahasanya apa tadi teh bu, terkini gitu ya, dan